Ketemu lagi di Sport Mania. Miguel Oliveira kembali menjadi raja lintasan basah di MotoGP Thailand kemarin, seperti saat ia memenangkan balapan di Mandalika lalu. Ia unggul 0,730 detik dari Jack Miller yang menang di posisi kedua. Balapan yang panjang pastinya. Saya tidak bisa mengeluh karenanya. Setiap kali kami mendapat kesempatan balapan di kondisi basah, saya selalu cepat. Saya mencoba fokus dan tidak membuat kesalahan. Pada akhirnya kami menang. Bukan kondisi yang kami inginkan, tapi saya sangat senang bisa merebut kemenangan ini. Pada awal balapan, Brad Binder harus mengalami kontak dengan Alex Espargaro. Hal itu menyebabkan ia harus keluar lintasan. Ia pun harus tercecer ke posisi 15, dan kemudian ia berhasil finish di posisi ke-10. Kepada Speedweek, Brad Binder mengeluhkan kesulitan jarak pandang pada balapan Thailand kemarin. Saya melakukan start yang biasa-biasa saja. Start saya tidak bagus. Setidaknya saya bisa mendapatkan beberapa tempat di lap pertama. Tapi di lap kedua, setelah lintasan lurus di tikungan 3, seseorang menabrak saya dari dalam. Saya harus berkendara di zona run-off untuk menghindari jatuh. Dan ketika saya berbelok kembali ke jalur, saya berada sangat jauh di belakang, sehingga saya tidak bisa melihat apapun karena cipratan air. Saya seperti buta. Saat saya meluncur di trek lurus, saya merasa kepala saya seperti ditutup dengan selimut. Pada lap-lap akhir balapan Thailand kemarin, di mana Johan Zarco yang berhasil menyalip Marc Marquez untuk memperebutkan posisi keempat. Terlihat jelas Zarco berusaha menjaga posisi Bagnaia dari serangan Marc Marquez yang tepat berada di belakangnya. Posisi keempat adalah hasil yang bagus. Dalam kondisi seperti ini sulit untuk konsentrasi, tapi ini hasil yang memuaskan. Saat melintasi luar racing lane yang masih basah, motor akan mulai goyang. Saya mengambil resiko saat menyalip Marc Marquez, tapi saya tidak ingin mengambil resiko yang sama dengan Bagnaia. Sejak Misano, kami memiliki beberapa instruksi balapan. Sulit diterapkan ketika kami tidak bertarung dengan Bagnaia. Ducati tidak menghalangi pembalap meraih kemenangan, tapi untuk podium beda lagi. Ya, kami memberikan keuntungan kepada Bagnaia. Usai balapan Thailand berlangsung, para petinggi Ducati terlihat mendatangi garasi Pramac Racing. Petinggi Ducati seperti memberikan ucapan terima kasih kepada Zarco karena tidak menyalip Bagnaia. Pada menit-menit akhir balapan kemarin terlihat di layar TV, Jack Miller mendapatkan pesan dari timnya untuk melakukan tim order kepada Bagnaia yang tepat berada di belakangnya. Tapi tampaknya Miller tak menanggapinya. Ia tetap melaju kencang di posisi kedua. Kepada Speedweek, Miller menjelaskan mengapa ia tak menanggapinya. Kami masih berjuang untuk Piala Dunia. Oke, selama kita membawa pulang Piala Dunia ini ke Bologna, itu akan baik-baik saja. Sekarang kita akan mengguncang Phillip Island dalam 2 minggu. Itu adalah hari yang fantastis bagi tim. Pecco juga menjalani balapan yang luar biasa. Itu adalah hari yang baik bagi kami dalam hal Piala Dunia. Saya hanya mengatakan kepada Pecco bahwa ia harus mempercayainya. Ia telah melakukan pekerjaan yang hebat sejauh ini. Setelah semua pembalap terbaik di dunia ada di sini, saya pikir itu membantu. Kepada Speedweek, Pecco Bagnaia menceritakan duel sengitnya dengan Marc Marquez di balapan Buriram kemarin. Bagnaia dan Marc Marquez sempat terlihat duel untuk memperebutkan posisi ketiga. Tepat di lap ke-20 terlihat Marc Marquez berhasil menyalip Bagnaia. Kemudian Bagnaia kembali mengambil posisinya. Saya hanya berusaha untuk tetap di depannya. Saya ingin menutup jarak dengan para pemimpin. Itu sangat sulit karena di bagian akhir balapan ban depan sudah mati. Roda depan sering terkunci. Kami berduel seperti di Aragon karena ia mencoba menyalip saya.
Akhirnya Pecco Bagnaia berhasil menang di posisi ketiga, dan hal itu sangat membantunya memangkas jarak poin dari Quartararo. Usai balapan Buriram kemarin, Bagnaia mengaku sangat berterima kasih kepada Miller dan Zarco. Saya tidak terlalu senang ketika saya melihat hujan. Setelah melakukan salah satu sesi latihan terbaik saya di lintasan kering, dan saya gugup. Miller melihat saya datang kepada saya dan mengatakan kepada saya untuk lebih percaya pada diri sendiri, bahwa saya akan kompetitif, bahkan dalam kondisi seperti itu. Saya tahu saya bisa masuk 5 besar di lintasan kering, tidak seperti di Mandalika atau Motegi. Saya sudah cepat di kondisi basah tahun lalu. Marquez mengejar saya dan mencoba melewati saya, tetapi saya melihat ia kesulitan mengerem. Saya fokus pada titik itu. Saya pikir itu sebabnya Zarco tidak menyerang saya. Saya kuat saat mengerem dan itu akan terlalu beresiko. Dalam situasi kita ada baiknya ia tidak mengambil resiko tertentu. Karenanya saya berterima kasih kepada Johan dan timnya. Fabio Quartararo finish di posisi ke-17 pada balapan kemarin. Ia merasa sangat frustasi dengan hasil yang diperolehnya. Usai balapan, awalnya Quartararo tidak mau diwawancara oleh media. Kemudian ia pun menjelaskan situasi yang dialaminya saat balapan. Hujan datang pada saat yang paling buruk bagi kami. Kami tidak punya banyak waktu untuk berkendara di lintasan basah, hanya beberapa menit. Lap pertama balapan sangat sulit. Saya disenggol dari tikungan 1 oleh Jack. Setelah itu semakin parah. Kemudian Massimo Merecali juga menambahkan bahwa tentu saja itu tidak berjalan sesuai rencana. Rupanya Fabio sangat kesal dan frustasi sehingga ia langsung berlari ke kantornya setelah balapan. Kami tidak bisa berbicara dengannya, jadi tidak mudah untuk mengatakan apa yang terjadi tanpa mendengar langsung darinya. Sebelum balapan Thailand dimulai, terlihat Alex tengah berbicara kepada salah seorang komisi keselamatan. Dalam pembicaraan itu, Alex mengajukan protes mengenai kondisi aspal di Buriram. Saya kesal dengan pembalap lain. Saya berkata kepada Loris, "Tracknya bagus, kita bisa berkendara. Tapi tolong bersihkan jalan lurus antara belokan 3 dan 4. Ada banyak air yang mengalir di atas trek, dan kita tidak memiliki jarak pandang." Fabio berkata kepada saya, "Anda tidak banyak melihat." Jadi saya menjelaskan kepadanya bahwa ia harus memberitahu kepada mereka yang bertanggung jawab. Anda seharusnya tidak duduk di atas motor dan mengeluh tentang hal itu setelah crash. Para direktur balapan dan orang-orang dari komisi keselamatan berada di garis start. Jadi ada baiknya kami bisa memberitahu mereka secara langsung. Mereka dapat memperbaiki trek. Mereka bergerak 5 menit dan melakukan yang terbaik. Itulah tadi informasi dunia MotoGP yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Sport Mania. All the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had